sedikit memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Rizky Maulana Ibrahim, bisa dipanggil Rizky. Ya, alamat di daerah Sukabumi. Sahabat Hijrah Lampung ini adalah perwakilan dari teman-teman yang baru dibentuk pada tanggal 25 Oktober 2018. Oh, berarti baru ya? Baru, alhamdulillah. Baru tahun kemarin, dan kita mulai seperti ada programnya, yaitu ada kajian bulanan, ada juga kajian mingguan. Dan kami alhamdulillah mempunyai pembina yang merangkul teman-teman ini. Untuk pembina kami yaitu Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Oke, jadi itu adalah beliau adalah pembina ya dari teman-teman sahabat Hijrah Lampung. Lalu apa saja sebetulnya yang membuat teman-teman sahabat Hijrah Lampung ini kemudian membuat sebuah komunitas? Ya, karena kita melihat keadaan pemuda sekarang, ya melihat sekitar, karena kita ingin mengajak teman-teman, karena kita ingin mengajak ke bareng-bareng ke surganya Allah. Gitu, baik, Pak. jadi itu adalah landasan kenapa hari ini sahabat Hijrah Lampung ini bisa bersama dan kemudian memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu bersama-sama untuk bisa menuju surga Allah, begitu ya. Nah, baik pemirsa, ini tentu sangat menarik mengingat pasti kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pasti tidak akan jauh-jauh dari aktivitas keagamaan. Nah, sejauh ini apa saja sih keharusan yang dilakukan oleh teman-teman sahabat Hijrah Lampung ini untuk mengisi kegiatan dalam komunitas? Ya, kita teman-teman ini mengisi, pertama kita mempunyai kajian rutin ya. Terus kita ada pembelajaran seperti ngaji bareng tasin, yaitu di daerah Sukarame, dan kita juga punya program yaitu untuk belajar berbahasa Arab, yaitu yang pengajarnya itu Ustadz Ibnu Irawan. Beliau lulusan, lupa nama universitasnya saya ya. Dan kalau yang tasin, alhamdulillah itu Ustadz Fatur Rahman, beliau lulusan dari Sonya Yaman. Itu kita mempunyai program ngaji bareng, belajar bahasa Arab, terus kajian rutin. Ya, kadang kita ada kajian di Masjid Adua di daerah Wai Halim, dan di Masjid Falahuddin daerah Tamin, dan di Masjid Babu Salam samping Korem di Kedaton. Itu dan masjid lain-lain. Baik, jadi memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan road to masjid ke masjid ya, tidak hanya di tersentral di satu tempat, tapi juga di beberapa masjid yang ada. Sejauh ini berapa anggota yang sudah ada? Ya, alhamdulillah kalau kita melihat anggota ada sekitar lebih 200 anggota sejauh ini sejak Oktober lalu dibentuk ya. 200 lebih lah kalau kita hitung. Nah, pemirsa, ini sepertinya menarik bagaimana sahabat Hijrah Lampung kemudian menjadikan komunitas ini sebagai sebuah wadah, tidak hanya sekedar menggali potensi, tidak hanya sekedar mengajak sama-sama untuk berhijrah dan juga kembali pada tuntutan kita sebagai muslim, tapi juga bagaimana komunitas Hijrah Lampung ini menjadi salah satu wadah untuk memperkaya pengetahuan khususnya keagamaan. Nah, pemirsa, kita akan bertanya lebih lanjut lagi terkait apa saja yang harus dilakukan oleh seorang anggota dari komunitas Hijrah Lampung. Selain harus mengikuti kajian dan juga mengaji, adakah syarat tertentu untuk masuk dalam komunitas ini? Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara berikut ini. Tetap saksikan Talkshow bersama ACT di Fajar Surya Televisi. Pulau Tegalmas, salah satu pulau terbaik di Provinsi Lampung, menampilkan keindahan alam, bawah laut dan juga hijaunya pegunungan. Mari eksplorasi pulau kami, ajak teman-teman dan keluarga untuk menghabiskan hari libur Anda di pulau kami. You should be here.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun pemirsa Fajar Surya Televisi, saya Watoni Nurdin, anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PD Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mari sucikan hati dan raih kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus Fajar Surya Televisi dimanapun Anda berada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih pemirsa, masih bersama Fajar Surya Televisi tentunya dalam program acara Talk Show bersama ACT. Pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana saat ini sejak berdiri Oktober lalu, hari ini Sahabat Hijrah Lampung telah memiliki 200 orang peserta. Tentu ini adalah bukan pencapaian yang mudah, mengingat mungkin di awal-awal berdirinya komunitas ini juga memiliki banyak sekali rintangan dan juga hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang dialami sehingga hari ini bisa begitu familiar dan juga dikenal oleh banyak orang. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan teman-teman membentuk komunitas ini dan hingga hari ini begitu diminati oleh banyak orang untuk sama-sama belajar beragama dalam komunitas hijrah. Ya, itu kita bentuk pada 25 Oktober itu 2018 itu bersama teman-teman, itu enggak saya sendiri untuk dibentuk komunitas ini. Kita di situ bekerja bersama, kerja bareng untuk sama-sama istilahnya sama-sama menolong teman-teman kita yang di luar yang belum tahu tentang Islam dan belum tahu untuk kehidup ke depan itu mau apa mereka. Begitu. Nah, kita rangkul teman-teman yang di luar itu bukan kita mengenalkan nih ada Sahabat Hijrah Lampung, bukan, tapi kita cuma mengajak mereka dalam suatu naungan itu di komunitas Sahabat Hijrah Lampung. Itu di situ kita belajar bareng, terus ya kita kerja bareng, belajar bareng di situ untuk tahu kehidupan kita ke depannya setelah kematian mau kemana. Gitu. Apa bedanya komunitas Hijrah Lampung ini dengan majelis pengajian semacam itu? Kalau perbedaan sepertinya nggak ada, itu sama. Kita seperti di majelis ada pengajian, kita juga ada kajian juga. Nah, kita mengundang ustadz-ustadz, kadang ustadz dari luar dan ustadz dari Lampung. Nah, itu perbedaannya kalau menurut saya sama dan tujuannya sama, untuk mengenalkan Islam, belajar Islam dan mengajak untuk belajar tentang Islam. Bagaimana proses perekrutan atau pendaftaran bagi para peserta sendiri sehingga hari ini bisa memiliki begitu banyak peserta? Kalau pendaftaran insya Allah itu gratis, nggak mau dipungut biaya. Cuman satu syaratnya, itu niat karena Allah. Baik, jadi cukup dengan syarat niat karena Allah ingin hijrah. Nah, berbicara soal hijrah ini kan belakangan ini menjadi sebuah tren yang menurut saya memang positif.
Tapi kemudian bisa nggak sih teman-teman memberikan indikator kategori hijrah itu seperti apa? Sudah begini baru kemudian dia disebut hijrah, atau dia harus mencapai indikator yang seperti ini dulu baru kemudian dia bisa disebut sudah hijrah? Kalau kita melihat beliau kayak teman-teman kita sudah hijrah itu ya kita karena kan itu hanya Allah yang tahu. Kita kan nggak tahu dia di sini berbaik apa orangnya baik atau yang lain, tapi di luar kita nggak tahu. Itu urusan Allah yang tahu hal ini, maksudnya yang tahu tentang pribadi kita masing-masing gitu, Pak. Jadi biasanya kalau Mas sendiri menganggap hijrah itu seperti apa sih? Kalau hijrah itu yaitu menuju yang dari tadinya dari keburukan menuju hal kebaikan. Jadi indikatornya adalah ketika dia sudah meninggalkan hal-hal buruk di masa lampau, memperbaiki diri dan semakin memperdalam ilmu agama seperti itu ya. Nah, dalam syarat hijrah sendiri, bagi teman-teman ada syarat-syarat tertentu nggak? Syarat hijrah. Ya, kalau syarat hijrah itu ya pertama niat karena Allah dan bersungguh-sungguh untuk belajar Islam. Cuma syaratnya 2. Syarat itu ya, berniat sungguh-sungguh karena Allah dan kemudian ada kemauan yang kuat, khususnya komitmen untuk menjaga itu ya. Baik. Supaya menjaga iman itu sangat sulit. Sesuatu hal yang lebih sulit ketimbang awal kali hijrah itu sendiri ya. Lalu sejauh ini, kan begitu banyak teman-teman yang tergabung dalam komunitas hijrah. Apa saja pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke pemirsa dari baik pengalaman Mas Rizky sendiri atau juga ada beberapa pengalaman teman-teman yang mungkin bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah? Pengalaman hijrah. Kalau pengalaman saya pribadi, pengalaman hijrah itu saya mulai mengenal Islam itu pada saya masuk SMA kelas 1. Itu ya saya dulu pergaulannya ya sama sih kayak teman-teman, pasti yang lain punya hal-hal keburukan, tapi hal keburukan itu ya kita bisa untuk cerita untuk hal kebaikan gitu, Mbak. Ya saya sih hijrah itu pas masa masuk SMA. Itu saya dulu itu dikenal di masyarakat bergabung di masyarakat di terminal. Kumpul anak-anak terminal, ya tahulah anak-anak terminal tuh ya hal buruknya pasti sudah tahu. Ya, nah begitu saya pindah dari terminal, pindah ke tempat lain. Nah, disitulah kenal dengan teman-teman baik, teman-teman yang soleh. Kita bisa menjaga iman itu. Tentu itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, meninggalkan kebiasaan yang lama yang mungkin banyak hal-hal seru yang mungkin sebelumnya dilakukan dan kemudian terpaksa harus ditinggalkan karena komitmen tadi untuk hijrah. Banyak kesulitan pasti yang dialami di awal-awal. Kalau kesulitan itu ya pertama kita pasti ditinggalkan teman-teman yang lama. Terus apa reaksi mereka ketika melihat? Ya mereka kaget melihat teman-temannya ada yang berubah. Nah disitulah tantangan kita sudah berubah. Nah tantangan kita untuk mengajak mereka untuk mengenal Islam. Jadi juga tidak hanya diri kita saja yang berubah, tapi juga mengajak lingkungan untuk juga berubah. Karena kita ini masuk surganya bareng-bareng, bukan untuk pribadi sendiri. Baik. Lalu bagaimana awalnya? Sebetulnya kan berpindah lingkungan juga ini karena pindah rumah atau seperti apa? Pindah rumah. Ceritanya pindah rumah. Tapi kan itu seharusnya tidak menjamin bahwa pindah rumah juga kemudian mempengaruhi kepergaulan dan juga sikap dan perilaku kita. Tentu tidak banyak orang yang pindah kemudian ya tetap sama saja walaupun komunitasnya berbeda. Tapi pasti ada sesuatu hal yang mendorong kemudian kenapa juga setelah pindah rumah juga ikut serta pindah aktivitas dan juga perilaku dan sikap. Ini apa yang mendasari? Ya semua itu kayak contoh kita tadinya di terminal sering main sampai keluar malam sampai jam 2, jam 3, kadang nggak pernah pulang. Kita main di luar, yang tadinya kita pulang terus kita pindah, sudah hijrah kita tahu jam 10 harus tidur karena besok kita punya ibadah itu sholat subuh berjamaah. Nah itu yang dulu kita nggak pernah sholat subuh sampai tidur bangun-bangun sampai jam 1, jam 12 siang. Ya itulah keadaan
mungkin keadaan remaja sekarang ya, pulang-pulang kadang nggak pernah pulang, main pak temennya itu. Nah, itu tugas orang tua menjaga anaknya itu dia di luar tuh ngapain, atau dia sedang mabukan atau yang lain, karena orang tua yang tahu mereka main terus main sama teman-teman, ya hal keburukannya nggak tahu. Nah, itu Karena pasti anak juga akan menutupi itu dari orang tuanya ya. Baik, ini menarik sekali pemirsa. Nah, kalau kita berbicara soal teman-teman yang lain yang ada di komunitas Sahabat Hijrah Lampung ini tentu juga punya pengalaman yang bisa jadi lebih buruk sebelumnya. Seperti apa yang bisa diceritakan ke pemirsa? pengalaman di Sahabat Hijrah Lampung. Ya, pengalaman yang pertama kita mulai yang dari nol, kita mulai komunitas ini dan sudah berjalan beberapa bulan, mungkin sebentar lagi 1 tahun. Ya, itu kita rekrut pertama teman-teman dari luar, kita ajak untuk ikut kajian. Yuk kita ikut kajian, kita ajak beliau ikut sholat. Yang memang tantangannya di situ. Mereka yang tadinya nggak mau, yang penting tugas kita hanya satu, itu mengajak hal kebaikan, mengajak untuk beliau, untuk teman-teman biar bisa sholat, terus mengenal Islam. Nah, itu tantangan. Dan Sahabat Hijrah Lampung ini bukan suatu namanya, suatu tempat yang bisa kita belajar bareng. Baik, pengalaman terburuk ditolak oleh mungkin seseorang, atau juga misalkan teman-teman akan melakukan semacam kajian atau mengajak, ini kan tentu nggak semua orang yang kita ajak itu kan mau menerima dengan baik-baik atau menolak dengan baik-baik. Tentu ada pengalaman-pengalaman buruk ditolak dengan tidak baik dan sebagainya. Pernah ada pengalaman semacam itu? Ya, kalau pengalaman itu pasti pernah. Kita hijrah pasti ada pengalaman ditolak di keluarga kita. Keluarga pada kaget dengan sikap kita berubah kan. Yang tadinya kita pakai baju kaos, yang sekarang pakai baju muslim. Apa reaksi orang tua pertama kali waktu melihat perubahan itu? Kalau orang tua ya reaksinya biasa aja, malah mendukung. Tapi dari keluarga lain kaget. Nah, yang pertama mereka kaget, takut. Mereka memang ada takut kita hijrah itu yang satu, karena sekarang masih momentum ya, seperti awas jangan buat bom, hati-hati dengan awas salah tempat untuk kita ngaji. Terus ditanya, Ustadz dari mana belajar? Itu mereka memang dari keluarga itu pasti ada rasa ketakutan kita ya, tapi kalau kita tahu pasti itu hal baik. Nah, itu yang tugas kita pada keluarga, itu kita tunjukkan perilaku baik kita, sikap kita, terus gimana Islam itu bagus, Islam itu indah. Nah, jadi itulah yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga mereka bisa menerima dengan baik ya. Nah, ini kan kita tunjukin perilaku kita dulu yang baik, yang baik. Sehingga kalau itu bisa kita melihat perilaku kita kurang, mereka pasti akan mencibir ya, dan mengkritik. Baik, ini kan pengalaman Mas Rizky sendiri dalam hal menghadapi bagaimana reaksi orang-orang di sekitar. Lalu pengalaman Mas Rizky mengajak teman atau keluarga atau bahkan sahabat yang ada di sekitar kita untuk juga kembali bersama-sama hijrah ke jalan Allah. Ada seperti apa? Ada reaksi-reaksi penolakan yang dialami atau enggak? Ya, kalau penolakan itu salah satu kita ajak nih teman kita, yuk kita sholat. Udah, lu aja sholat duluan, gua ini nanti kadang terus lu ini alim ini ya, pasti ada yang penolakan tuh. Terus kita membuat sebuah program, kadang pernah ditolak, ya pernah di cancel gitu. Jadi itu adalah pengalaman. Pernah dimusuhi sama sahabat sendiri atau teman sendiri gara-gara diajak untuk hijrah dan dia menolak? Ya pernah. Pernah ya. Dulu teman-teman yang di masa-masa lampau. Oh, masa-masa lampau. Ya. Tapi it's okay, semua bisa berjalan dengan baik sejauh ini ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut, tentu dengan diskusi yang lebih menarik lagi bersama dengan komunitas Sahabat Hijrah Lampung.
Tegalmas, salah satu pulau terbaik di Provinsi Lampung, menampilkan keindahan alam, bawah laut dan juga hijau dan pegunungan. Mari eksplorasi pulau kami, ajak teman-teman dan keluarga untuk menghabiskan hari libur Anda di pulau kami. You should be here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa Fajar Surya Televisi, saya Watono Nurdin, anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PD Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mari sucikan hati dan raih kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus Fajar Surya Televisi dimanapun Anda berada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Acara Talk Show bersama ACT, masih di Fajar Surya Televisi. Saya masih juga bersama dengan Mas Rizky Maulana Ibrahim dari komunitas Sahabat Hijrah Lampung yang pada malam hari ini menemani saya berdiskusi. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan hijrah. Ini memang sesuatu yang saat ini tengah digandrungi oleh umat muslim. Mengatakan hijrah ini seolah-olah kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda dari masa-masa sebelumnya, dan ini juga yang dialami oleh teman-teman di komunitas Hijrah Lampung, mencoba meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lampau dan kemudian mengejar sesuatu hal yang baik yang pastinya berkaitan dengan agama dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh ini Mas, dengan 200 orang kurang lebih 200 orang anggota, tentu sahabat hijrah berharap bahwa ini memberikan dampak yang positif juga buat anggota. Sejauh ini apa saja kegiatan sosial yang juga dilakukan oleh teman-teman hijrah? Apakah hanya sekadar berkutat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, kemudian belajar bahasa Arab, belajar memperdalami Islam? Kalau di luar ada kita program seperti kita ada program Hapus Tato, yaitu bekerjasama dengan tim IMS, yaitu Islamic Medica Center. Terus kita juga bekerja sama dengan tim Mualaf Center Lampung. Nah, itu di luar kita juga pernah langsung turun ke jalan dakwah, namanya disebut dakwah jalanan. Itu kita ke tempat-tempat yang tongkrongan mereka di malam hari. Kita bergabung di situ. Kita bukan di situ untuk menyampaikan Islam, tapi kita bergabung perlahan mengajak mereka. Kalau kita langsung bersahabat lebih dahulu ya, mengenal mereka juga. Mengenal mereka dulu, baru kalau sudah lama baru kita ajak untuk mengenal Islam. Kalau kita langsung
kenalkan Islam, mereka pasti akan, apalagi dalam situasi nongkrong gitu kan, Nah, kayak itu, benar. mungkin mereka merasa mungkin sedikit terganggu dan itu justru memancing reaksi penolakan yang jauh lebih besar ya. Jadi selama ini itu adalah kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh teman-teman sahabat Hijrah Lampung. Lalu dari kegiatan-kegiatan itulah kemudian terkumpul sampai ada 200 orang peserta saat ini ya. kita juga misalnya ada bencana di luar, kita ada penggalangan dana, turun langsung ke jalan itu. Ya, kita salah satu kegiatan sosial di luar, sosial kepedulian sahabat Hijrah Lampung. Terus kita, yaitu salah satu kegiatan sosial dari sahabat Hijrah Lampung. Oke, jadi nah berbicara soal kegiatan sosial, keterkaitan dengan ACT hingga hari ini sahabat Hijrah Lampung menjadi salah satu mitra ACT. Bagaimana kronologisnya? Ya dulu kemarin kita pernah bermitra bareng bersama Ustadz yang kemarin tuh yang datang Dari Palestina? bukan. Oh bukan, dari Jakarta? Dari Jakarta, Oh. yang pengisi acara di RTTA itu, lupa saya nama Ustadznya, itu kita bekerja bersama dengan ACT. Terus kita di penggalangan dana juga kita pernah bekerja bareng dengan mereka gitu. Apa respon teman-teman sahabat Hijrah Lampung sendiri melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman ACT sejauh ini? Ya, alhamdulillah respon teman-teman ya sangat baik ya, karena dengan adanya ACT masyarakat bisa terbantu dengan adanya lembaga ACT. Kegiatan sosial khususnya ya. Ke depan apa kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman bersama dengan ACT? Yaitu kajian bareng. Kajian bareng ya, dan juga kegiatan sosial penggalangan dana tadi ya. Ke depan ada rencana apa untuk bekerja sama kembali dengan ACT? Kalau kedepannya belum ada rencana sih, belum ada omongan. Belum ada obrolan ya, konsep lagi dan gagasan. Ya pasti menarik tentu ya bekerja sama dengan ACT. Untuk sahabat Hijrah Lampung sendiri, ke depan apa kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau sekarang ini kita masih tunggu instruksi dari pembina kami yang di sana. Rencananya sih ada halal bihalal sih rencana. Oh dalam waktu dekat ya? Terus ada kajian, ya kita aktifkan lagi kajian rutin sahabat Hijrah Lampung. Ya itu kegiatan kedepannya. Kalau kita ini mau ngadain acara, kita harus ada instruksi dulu dari pembina kita. Baik, karena berkaitan dengan perencanaan yang lebih baik dan juga lebih matang ya. Baik, untuk sahabat Hijrah Lampung sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat Hijrah terhadap mungkin teman-teman yang ingin bergabung, yang mungkin ingin berhijrah, tapi dalam kondisi kebingungan, akan seperti apa langkah yang harus dilakukan? Ya untuk teman-teman yang sedang menonton, ya teman-teman yang di luar yang sedang nonton acara ini, saya Muhammad Maulana Ibrahim di sini dari komunitas sahabat Hijrah Lampung mengajak teman-teman, yuk kita bareng-bareng kerja bareng, ngaji bareng, ya kita sama-sama belajar untuk mengenal Islam gitu. Karena saya pribadi bukan orang baik, bukan orang yang masih fakir ilmu. Saya juga masih terus harus diingatkan untuk teman-teman yang lain. Kita sama-sama mengingatkan hal kebaikan. Baik. Ya kalau pengen bergabung ya, karena di komunitas di Lampung ini banyak. Ya ada banyak di Lampung. Ya, salah satunya di sahabat Hijrah Lampung. Dan tujuan komunitas yang di Lampung ini sama, itu mengajak teman-teman yang lain. Bukan kita memperbedakan nih komunitas yang ini begini, itu begitu, tapi kita tujuannya sama ya. Sama tujuan kita, bukan untuk membesarkan komunitas, tapi tujuan kita sama-sama mengajak saudara kita mengenal Islam, walaupun beda nama komunitasnya. Dan bisa kita juga punya media baru di Instagram, yaitu Sahabat Hijrah Lampung. Ya, kalau ingin melihat kegiatan kita bisa di follow Sahabat Hijrah Lampung. Baik. Sahabat Hijrah Lampung sendiri punya target nggak sih untuk dalam hal berdakwah? Adakah target-target tertentu yang harus dicapai? Apakah sebanyak-banyaknya mungkin merekrut anggota, ataukah ada target khusus, misalkan bagaimana juga bisa menjaga komitmen dan juga konsistensi dia dalam berhijrah? Kalau targetan kita untuk targetan anggota kita nggak ditargetkan ya seberapa adanya, karena kita hanya mengajak dan hanya mengingat. Masalah dia mau atau tidak itu urusan beliau dengan Allah. Tugas kita untuk berdakwah, sama-sama mengajak hal kebaikan dan mengingatkan hal kebaikan.
Ya, itu sama-sama. Itu saja ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berusaha untuk terus mengajak sahabat-sahabat terbaik yang ada di sekitar kita. Nggak ada sih, Mbak. Jadi tidak ada targetan ya. Terserah apakah dia bisa menerima atau tidak. Ya. Tinggal bagaimana respon dari masing-masing orang yang menerima. Baik, sahabat Hijrah Lampung dengan anggota yang saat ini sudah cukup banyak. Apakah ke depan akan memperluas lagi jaringan? Ya, insya Allah akan kita memperluas jaringan ke kabupaten. Ya, alhamdulillah kita punya koordinator setiap Kabupaten ada. kabupatennya. Tinggal bagaimana membentuk anggota di masing-masing kabupaten ya. Kabupaten. Adakah roadshow yang dilakukan oleh teman-teman Hijrah sendiri per kabupaten? Alhamdulillah ada kita kegiatan roadshow seperti ke Lampung Tengah, ke Metro, ke Lampung Selatan dan lain-lain. Terus kita juga pernah roadshow ke keluar kota. Kita pernah diundang ke daerah Palembang, diundang sama komunitas di sana, di Jakarta, di Bogor, di Cianjur, di Bandung juga pernah, di Tangerang juga pernah, di Bengkulu juga pernah. Itu Jadi di tidak hanya di Lampung jadi ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat di luar Lampung sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sahabat Hijrah Lampung? Alhamdulillah teman-teman di sana responnya baik. Kita punya link di luar, kita punya teman di luar, kita punya sahabat di luar gitu ya. Dan mereka juga sangat terinspirasi dengan apa yang ke depan ada rencana akan dibuat cabang di seluruh provinsi mungkin? Kalau cabang sih, kalau saya lihat sudah ada. Sudah ada ya. Yang semacam ini ya. Semacam ini, namanya sama Sahabat Hijrah di Pekanbaru ada, Sahabat Hijrah Jakarta ada. Walaupun tidak terkoneksi secara otomatis ya, hanya saja mereka mempunyai kegiatan yang sama dan juga nama komunitas yang sama. Naungannya sama kita. Naungannya sama ya. Tapi programnya beda-beda. Programnya beda-beda tergantung dari masing-masing Kalau daerah. Saya pribadi di Lampung, khusus daerah Lampung, dan ada juga khusus di daerah lain. Baik, seperti itu. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap saksikan talk show bersama ACT. Pulau Tegalmas, salah satu pulau terbaik di Provinsi Lampung, menampilkan keindahan alam, bawah laut dan juga hijau dan pegunungan. Mari eksplorasi pulau kami, ajak teman-teman dan keluarga untuk menghabiskan hari libur Anda di pulau kami. You should be here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa Fajar Surya Televisi, saya Watoni Nurdin, anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PD Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mari sucikan hati dan raih kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus Fajar Surya Televisi dimanapun Anda berada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Acara Talk Show bersama ACT. Senang sekali saya juga sedikit terinspirasi dari teman-teman Hijrah Lampung bahwa begitu banyak pengalaman yang pahit yang di awal dialami oleh teman-teman hingga hari ini. Komunitas Hijrah Lampung cukup dikenal, bahkan memiliki begitu banyak anggota dan juga begitu banyak kegiatan yang sangat menginspirasi bagi banyak orang. Nah, apa sebenarnya yang paling ditekankan oleh teman-teman sendiri kepada masing-masing anggota agar tetap menjaga komitmen dan juga konsistensi dalam hijrah? Komitmen untuk bergabung di untuk bertahan, mempertahankan kebaikan yang sudah saat ini dilakukan gitu kan, meninggalkan tidak sedikit orang yang setelah dia berhijrah kemudian kembali lagi ke masa-masa kelam seperti dahulu. Ya intinya itu ya karena Allah lillahi ta'ala, dia pengen berbuat kebaikan seperti ingin ibadah, bersedekah dan lain-lain, itu harus karena Allah lillahi ta'ala, dan terus bersahabat dengan teman-teman yang soleh yang baik, agar karena mempertahankan iman itu agak sulit ya, karena sekarang godaan setan itu sudah mulai sangat terkutuk ya. Sangat. Baik, di antara teman-teman sendiri ada nggak sih semacam program untuk bisa saling mengingatkan agar teman-teman juga tetap komitmen, kemudian agar tetap konsisten terhadap apa yang sudah dijalani saat ini? Yaitu komitmen kita belajar bareng, kita lewat belajar bareng itulah kita mengingatkan satu sama lain ya. Dan kajian bareng gitu. Nah, di situ kita kan saling sapa, saling bertemu dan saling silaturahmi di situ. Betul. Jadi dari situlah kemudian terjalin ikatan yang sangat kuat satu sama lain untuk saling mengingatkan. Baik, mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman komunitas Hijrah Lampung sendiri yang saat ini mungkin sedang menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, kalau untuk teman-teman yang sedang nonton langsung live di TV Fajar Surya Televisi. Ya, saya sebagai bukan founder ya, ketua Sahabat Hijrah Lampung, ketua umumnya, kami mengajak kita sama-sama belajar bareng, sama-sama mengingat hal kebaikan. Dan Sahabat Hijrah Lampung ini suatu komunitas yang baru, insya Allah bisa untuk mengajak teman-teman. Ya, bukan kita untuk membesarkan komunitas, tapi ini suatu naungan. Kalau teman-teman bingung, ya bisa kita belajar bareng di komunitas Sahabat Hijrah Lampung. Nah, kita ini memang banyak di Lampung komunitas, tapi tujuan kita bukan itu, tapi tujuan kita untuk mengingatkan dan mengajak hal kebaikan teman-teman yang ada di luar sana. Karena kita harus belajar bareng, harus saya pribadi belum baik ya, kita sama-sama belajar ya, itu semoga teman-teman bisa meraih hidayah itu. Hidayah itu harus kita cari, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga keimanan, jaga iman kita agar iman ini tidak lepas. Dan karena kita tidak tahu ke depannya kita mati dalam keadaan Islam atau mati tidak dalam keadaan kafir gitu. Apa kita mati dengan banyak dosa gitu. Kita tidak tahu ke depannya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebaik mungkin kita menjaga keimanan kita agar kita bisa meninggal dalam kondisi beriman ya. Luar biasa, terima kasih Mas Rizky Maulana Ibrahim. Terima kasih juga untuk teman-teman komunitas Sahabat Hijrah Lampung. Semoga apa yang teman-teman saat ini lakukan ini juga menginspirasi banyak orang, sehingga lebih banyak lagi teman-teman atau sahabat-sahabat di sekitar kita yang berkomitmen sama untuk sama-sama berhijrah dan kembali pada jalan Allah. Ya, ada yang disampaikan lagi? Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan yang sedang menonton ini. Ya, saya mohon maaf ya, karena saya sama-sama belajar di sini, sama mengingatkan teman-teman gitu. Dan teman-teman bisa lihat kegiatan kita, yaitu kita punya media, yaitu Sahabat Hijrah Lampung. Nah, insya Allah kita share kegiatan. Dan kalau ingin bergabung bisa menghubungi, bisa telepon atau bisa chat di WA 0896 79 17 6738. Baik. Nah, bisa menghubungi ke kontak tersebut ya. Dan bisa juga di
IG itu ada kontaknya juga. Kontak personnya. Instagramnya adalah @sahabathijrah_lampung. Baik, mungkin teman-teman yang penasaran seperti apa komunitas ini bergerak, seperti apa aktivitas yang mereka lakukan, dan bagaimana caranya untuk bergabung bersama-sama untuk melakukan kajian dan juga memperdalam ilmu agama, bisa langsung follow akun Instagram Sahabat Hijrah Lampung di @sahabathijrahlampung. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan talkshow kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Sahabat Hijrah Lampung. Semoga next time kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Pemirsa, saya Rismayanti Borton, mohon pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam episode talkshow bersama ACT berikutnya, tentu hanya di Fajar Surya Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.